Kita lanjutkan dialog kita tadi, Mbak Tia. Kalau misalnya sebuah brand memutuskan untuk berkolaborasi, apa yang harus diperhatikan? Iya, kolaborasi memang bisa menjadi tricky ya. Jadi Mhm. sangat penting untuk memilih partner yang tepat. Ya, Kalau menurut saya ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan sampai persona dari figur atau brand yang kita ajak kolaborasi ini nih overshadow our brand. mmm, Jadi idealnya harus win-win. mmm, Kalau yang satu punya kelebihan apa, kita punya kekurangan apa, itu justru digabungkan menjadi sangat lebih bagus banget gitu. Jadi on that note, coba challenge diri kita dengan mengajak kolaborasi brand-brand atau persona-persona sebagai public figure, influencer dan lainnya ya, yang punya berbeda karakter dengan kita, mmm. tetapi value-nya sama. Sifatnya jadi melengkapi gitu ya? Jadi melengkapi, iya, Mhm, betul. mhm. Nah, Jadi kira-kira kita kalau juga keluar dalam our comfort zone. oke, kalau dalam bisnis fashion ini, kalau riset itu sepenting apa? Mhm. Apa yang perlu kita riset? Penting, penting. R&D itu sangat penting. Kalau dari kami, terutama untuk riset produk dan riset market itu sangat penting. Oke. Karena kita benar-benar ingin menunjukkan bahwa produk kami itu bagus dan punya kualitas dan berbeda dengan yang lain. Karena that's what you want kan, you want to show that you're different. Mhm. Apa sih yang orang bikin, yang membuat orang tuh pengen membeli produk kamu gitu. Jadi Oke. kita harus berbeda, makanya produk itu harus di-research dengan sangat teliti gitu, mencoba berkali-kali mengulang pola dan lain-lain. Ya, yang di-riset produknya maksudnya dalam segi bahan yang disukain sama Iya, marketnya gitu? betul. Mhm. Polanya juga terutama, how it fits to our body kan. Ya, Kalau oke. kita nggak mau pakai, kita nggak akan jual. Mhm, mhm. Jadi sebagai owner pun, ini kita suka nggak, kita pakai nggak, is it fit my style or not? Kalau misalnya tidak, mendingan kita nggak usah jual. Oh, prinsipnya apa yang disukain sama penjual itu yang dijual lagi ke pembeli gitu ya. Nah, Karena menjual kalau dengan hati mhm, kan, ya. iya dengan senang hati mengerjakannya, kalau laku lebih senang lagi gitu. Betul betul. Kalau soal keunikan, Mbak Atia, apa yang ditawarkan? Mhm. Penting nggak sih produk itu, unik gitu? Karena kan kalau kita lihat tuh banyak sekali sebenarnya fashion nggak perlu unik, laku-laku aja tuh gitu. Mbak Atia Mhm. gimana? Iya, unik itu, definisinya tergantung ya, relatif, dari kacamata apa kita lihat. Kalau buat kami unik itu berarti kualitasnya, berarti, Ah, unik di kita itu, originalitasnya, mhm, gitu. Kami memutuskan untuk membuat brand namanya Lace by Arkea, itu sangat direct forward dan kami ingin orang tuh, langsung dapat apa yang mereka cari. Mereka cari mhm, lace top sih brokat, orang tuh ah, pengen cari baju brokat kan gitu mhm, ya, mhm, dress gitu, atau misalnya dengan Arkea stripes, kemeja stripes gitu. mhm, Jadi, keunikan itu adalah sebuah originalitas mhm. gitu dan, apa value yang ditawarkan? Kualitas kami. Kualitas kita tuh kita ngerjain satu detail sekali, pengerjaan sangat rapi, mungkin dari tampak kasat mata ada brand lain yang lebih murah, tapi yang sama. Tapi begitu Mhm. dilihat kualitasnya, oh sangat beda, Mhm, gitu. mhm, mhm. Dalam kolaborasi apakah juga menentukan soal, join research itu tadi juga nggak sih, Mhm. Mbak? Iya, pasti dong. Jadi kalau, kita misalnya kolaborasi dengan brand yang segmennya beda banget nih, Iya. pasti kan kita coba cari tahu apa sih yang kita tuh kurang, yang kita bisa ambil dari mereka. Oh, Mhm, misalnya bisa jadi nih kita mau reach market yang si brand ini nih gitu, yang kita tuh mhm. nggak bisa tembus kalau dengan harga kita misalnya. Iya, Sementara iya. dengan brand yang kita mungkin bisa lower the price. Nah Mhm, itu jadi bisa satu kekuatan kan. Jadi kita mmm. dapat reach marketnya mereka, mereka juga dapat marketnya kita. Jadi kita bertukar data gitu. Marketnya ini kan sekarang premium ya, kalau saya tahu harganya juga Betul, cukup lumayan betul, gitu. betul, Kompetitornya juga cukup banyak, Mbak, gitu. Nah, betul, bagaimana benar. strategi memasuki atau mungkin mencuri, sorry saya harus bilang gitu, mencuri pasar yang mungkin ada sebuah brand yang besar juga, mereka juga, Hmm. memproduksi dalam jumlah yang banyak gitu, loyal gitu Mhm, sama mhm. sebuah brand gitu. Gimana Betul cara betul mereka betul. biar pindah ke produk kita gitu? Iya, memang membuat orang shift itu tuh satu strategi yang, kita juga tidak sebentar ya Mmm, menemukannya itu. Tapi gini, dari awal kita membangun Lace by Arkea dan Stripes itu ini faktor eksternal ya. iya, Eksternal itu, tujuannya cuma satu, yaitu mengisi void di market yang ada. mmm, Karena at that time tidak ada brand atau, desainer lain yang menyuguhkan baju seperti kita dengan price point kita, mhm, dengan kualitas seperti itu, gitu. mhm, Jadi menurut saya sampai sekarang pun kompetitornya ada, tapi lebih kepada pricing gitu, lebih mhm, kepada visual, attractiveness gitu ya. Tapi secara
kualitas produk dengan price point kita tuh saya bukan bilang nggak ada kompetisi ya, ada tapi tidak sama gitu. Oke. Berarti memang benar yang namanya kalau dari hasil kita rangkum ini pemasaran itu paling penting. Tahu dulu pasar yang mana gitu ya Mbak ya. Riset itu penting, riset produk, riset marketnya gitu. Dan yang penting itu originalitas. Dan di sini katanya soal kualitas. Kadang nggak perlu otentik sekali sendiri berbeda, tetapi soal kualitasnya supaya market mau beli gitu ya. Terima kasih Mbak Atia atas waktunya dengan Kompas TV. Dengan demikian saudara kami menutup perjumpaan kita di Kompas Bisnis hari ini.